Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Olivia Raya Sibuan. Kali ini aku akan menjelaskan tentang initial assessment atau yang sering dibilang tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan secara cepat dan tepat untuk mempertahankan kehidupan seseorang. Nah, baiklah, sebelum aku menjelaskan lebih detail tentang initial assessment tuh, ada baiknya kalian bisa like, komen, dan subscribe channel aku ya, karena like dan komen kalian tuh sangat berharga buat aku untuk bantu-bantu nilai aku. Nah, baiklah, sekarang aku akan menjelaskan. Yang pertama itu aku akan menjelaskan tentang prinsip dari initial assessment. Nah, prinsip dari initial assessment itu terbagi menjadi kayak dua prinsip kayak itu. Yang pertama itu prinsipnya tuh kita harus mempertahankan danger yang terdiri dari 3A atau yang sering dibilang orang-orang tuh aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Serta petugas kesehatan pun harus mengamankan dirinya dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri untuk menghindari penularan akibat penyakit yang menular kayak itu ya, kayak penyakit contohnya tuh kayak penyakit AIDS ataupun hepatitis yang sering, terutama sih hepatitis, karena hepatitis itu juga mudah tertular dan yang menderita penyakit hepatitis itu lumayan banyak. Nah, di sini contoh dari APD tuh seperti handscoon atau sarung tangan, yang kedua tuh masker. Setelah itu tuh kita bisa pakai perlak, bukan apron. Nah, kita bisa pakai apron kalau pasien itu mengeluarkan banyak cairan tubuh. Kan kita belum tahu dia ada penyakit tertentu atau tidak. Jadi kita bisa meminimalisir penularan melalui kita menggunakan APD atau alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya juga aku akan menjelaskan tentang aku juga akan menjelaskan tentang initial assessment itu terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama itu adalah persiapan. Dari persiapan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama terbagi menjadi 2. Yang pertama itu fase pra rumah sakit atau yang sering disebut fase sebelum pasien masuk ke rumah sakit kayak itu ya. Nah, umumnya fase pra rumah sakit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, 3 kategori kegawat daruratannya, yaitu yang pertama penerimaan pertama, yang kedua ialah basic emergency medical teknisi atau yang sering disebut EMTB dan EMTB dan EMTP atau yang sering disebut juga paramedis emergency medical teknik. Nah, di sini technician. Nah, selain itu juga di sini dari fase rumah sakit ini sangat koordinasi baik antara penolong dan antara dokter dan penolong pasien itu kan, yang penolong pasien itu biasanya menelpon ke rumah sakit. Nah, dari para dokter itu dan petugas-petugas kesehatan, antara petugas kesehatan di lapangan dan para dokter itu koordinasinya tuh sangat menguntungkan bagi pasien. Karena apa? Karena yang menjadi titik berat dari ini nih, menjadi titik berat itu petugasnya tuh akan mempersiapkan diri sebelum pasien sampai ke lokasi atau sampai ke rumah sakit untuk mendapat tindakan sesegera mungkin jika pasien mengalami keadaan yang begitu parah. Nah, titik berat dari fase pra rumah sakit ini yaitu ada beberapa. Yang pertama itu yang penjaga airway, terus penjaga shock dan atau kontrol pendarahan, terus perawat yang imobilisasi pasien. Selanjutnya juga dan segera bawa ke rumah sakit terdekat yang mempunyai fasilitas yang memadai atau rumah sakit yang lebih lengkap daripada rumah sakit yang pasien diantarkan oleh
penolong ya, karena kita harus cepat kita tuh kayak harus cepat memberi tindakan, karena kalau telat sedikit nyawa pasien bisa meninggal atau mati gitu. Nah, selanjutnya juga yang kedua itu dari persiapan itu ada fase rumah sakit. Di sini fase rumah sakit itu harus dilakukan dengan perencanaan sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat ya. Saat pasien belum tiba di rumah sakit, suatu sistem untuk pemanggilan tenaga medis tambahan sudah dipersiapkan oleh rumah sakit, karena sudah ditelepon kayak penolong, kayak petugas kesehatan lapangan. Pasti yang petugas rumah sakit kayak dokter, petugas-petugas kesehatan lainnya itu secepat mungkin mempersiapkan untuk tempat pasien yang akan datang ke rumah sakit itu, karena kan harus diberi tindakan sesegera mungkin. Nah, yang pemanggilan tenaga medis tambahan itu harus sudah disediakan. Setelah itu kontak langsung dengan pasien, harus menghindari kemungkinan penularan juga bagi penolong yang berada di rumah sakit. Nah, selanjutnya itu anjurkan untuk proteksi diri menggunakan handscoon itu, dan siapkan juga kayak tenaga laboratorium dan tenaga radiologi untuk mengecek apakah pasien mengalami gangguan lain daripada yang dideritanya saat itu. Nah, selanjutnya itu yang kedua. Tadi kan yang pertama persiapan, yang kedua itu triase. Triase juga dibagi menjadi dua, itu menurut Wijaya dan kawan-kawan 2019. Triase dibagi menjadi dua. Yang pertama multiple casualties. Nah, atau banyaknya korban tidak melewati batas kemampuan rumah sakit, dan di mana korban yang mengalami multi trauma atau korban yang mengalami masalah yang mengancam nyawa pasien akan diprioritaskan penanganannya daripada yang mengalami kayak masalah-masalah kayak batuk atau kayak dia tuh sakit mah kayak itu ya. Jadi yang masalah-masalah yang serius itu yang mengancam nyawa itu lebih didulukan. Nah, sedangkan mass casualties itu banyaknya korban tidak melewati batas kemampuan rumah sakit. Sama aja sama kayak di atas, tapi prioritas pemberian tindakan pada mass casual ini dibagi menjadi beberapa label, atau sebelum kita menentukan pasien itu masuk ke prioritas yang mana, kita menentukan label dulu. Kita beri label untuk pasien yang akan diberi tindakan itu. Yang pertama itu ada label hijau. Label hijau itu kondisi pasiennya tuh nggak ada luka, bukan maksudnya pasiennya sadar, tidak terluka parah, dan tidak ada keluhan yang mengancam nyawa pasien tersebut. Kalau label kuning, yang kedua itu ada label kuning. Dengan label kuning itu biasanya kondisi pasien pernafasannya tuh kurang dari 30 kali per menit. Terus capillary refill-nya masih di bawah 2 menit atau kurang dari 2 menit, dan pasien dalam keadaan sadar. Jadi pernapasannya tuh kurang dari 30, tapi kondisi pasien tuh masih sadar ya. Nah, sedangkan kalau label merah, kondisi pasien tuh pernapasannya tuh udah di atas dari 30 kali per menit, itu harus penanganannya lebih cepat ya. Yang merah itu dia tuh emergensi ya. Jadi penanganannya harus diprioritaskan. Yang pertama, pernafasannya di atas 30 menit. 30 kali per menit. Selanjutnya denyut nadi radialisnya sudah kayak teraba lemah, dan denyut nadi. Selanjutnya itu juga ada capillary refill-nya di atas atau melebihi dari 2 menit. Nah, di sini juga yang terakhir itu ada label hitam. Kalau label hitam itu kondisi pasien itu sudah mengalami apnu lebih dari 4 sampai 6 menit, atau sudah mengalami henti nafas. Dalam perjalanan kayak itu dia udah henti nafas tanpa pertolongan, dan pasien dinyatakan sudah meninggal. Jadi ditaruh di label hitam.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang ketiga. Yang pertama itu tadi yang pertama ada persiapan, yang kedua ada triase, yang ketiga ada primary survey. Atau yang di sini primary survey itu terdiri dari A, B, C, D, E. Nah, dari A, B, C, D, E ini serta termasuk penilaian komplit tanda-tanda vital. Jadi dari A, B, C, D, E, tanda-tanda vitalnya juga meliputi dari kegiatan dari primary survey itu. Yang pertama itu ada airway. Airway itu jalan nafas dengan kontrol servikal. Jadi kita tuh membuka jalan nafas pasien menggunakan head in chin lift. Itu buat pasien yang tidak mengalami fraktur spinal. Tapi sedangkan dengan pasien yang mengalami fraktur spinal, biasanya kita buka jalan nafasnya dengan jaw thrust. Jadi kayak masih ditahan dulu di leher supaya lehernya nggak gerak kayak gitu. Nah, jika dicurigai adanya sumbatan pada pasien, itu buat airway. Yang kedua itu ada breathing. Yang B itu ada breathing. Breathing itu pernafasan dengan ventilasi. Nah, di sini tuh pernafasan tuh kayak kita tuh ngeceknya tuh pakai look, listen, feel. Jadi yang pertama kita lihat dulu apakah pasien retraksi dinding dadanya positif. Karena biasanya kalau yang positif atau retraksi dinding dadanya tuh terlalu cepat karena dia mengalami dyspnea. Jadi itu harus segera dikasih oksigen ya, karena pasiennya mengalami sesak. Nah, selanjutnya juga kita dari listen, look, listen. Nah, dari listen tuh kita dengerin ada kayak frekuensi nafas pasien tuh cepat atau lambat kayak itu. Kalau biasanya dyspnea nafasnya pasti cepat ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita yang terakhir ada feel. Feel itu kita rasakan. Sebenarnya listen sama feel itu masuk ke airway ya. Karena dari kita mendengarkan itu juga bisa kita mendengarkan sumbatan. Adakah sumbatan jalan nafas pada pasien itu sendiri. Nah, sedangkan yang feel itu kan, feel tuh merasakan. Jadi kita rasakan nafas pasien tuh gimana kayak itu. Apakah nafas pasien tuh irama atau frekuensinya tuh kayak cepet atau pelan kayak itu. Jadi kan nafas kan bisa terasa kayak itu. Apakah nafasnya tuh cepet atau enggak, hembusannya tuh kayak itu. Nah, yang ketiga itu ada sirkulasi. Sirkulasi ini dengan kontrol pendarahan. Dari sirkulasi ini terbagi menjadi 3 penemuan klinis. Nah, 3 penemuan klinis ini masuk juga tingkat kesadaran, warna kulit, dan nadi. Nah, biasanya tingkat kesadaran ini kalau pasiennya koma, kita harus segera melakukan bukan koma, tiba-tiba pasiennya henti nafas atau henti jantung, kita harus segera lakukan bantuan hidup dasar dengan cara kita RJP atau kompresi dada. Nah, selanjutnya juga ada warna kulit. Jika warna kulitnya kayak sianosis atau kayak udah kebiru-biruan, nah jadi itu tandanya pasien itu kurang oksigen di dalam darahnya. Jadi SpO2-nya dicek juga. Nah, selanjutnya itu ada nadi. Nah, nadi ini kalau kita raba nadinya lemah, dia juga bisa masuk ke dalam yang kekurangan oksigen di dalam darah. Karena kalau nadi lemah, berarti denyut jantungnya juga udah mulai lemah. Jadi segera dikasih tindakan. Kayak kalau nadinya udah nggak teraba lagi, berarti sama kayak tingkat kesadarannya kalau udah menurun atau dia tiba-tiba apnu, kita harus bantuan hidup dasar ya. Nah, selanjutnya itu ada yang D. D itu disability. Disability ini masuk ke dalam pemeriksaan neurologi. Neurologisnya tuh dengan melakukan pemeriksaan GCS atau yang sering disebut tuh pemeriksaan yang GCS tuh meliputi ada tiga yang penilaian. Yang pertama itu penilaian respon mata atau ACE, yang kedua itu respon motorik, dan ketiga itu respon verbal atau cara bicara pasien itu udah enggak biasanya kalau orang-orang yang sakit kayak stroke
kan dia udah nggak bisa bicara kayak gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada exposure. Nah, di sini tugas kita itu kita harus membuka baju pasien, apalagi pasiennya nggak sadar. Jadi kita harus buka dengan cara kita gunting baju pasien dan kita melihat apakah ada jejas atau luka lain di tubuh pasien, dan kita harus secepatnya menolong jika ada masalah lagi di tubuh pasien itu. Tapi selain kita membuka baju, kita harus juga segera menutupi tubuh pasien dengan selimut, karena itu nanti beresiko pasien bisa mengalami hipotermi atau kayak suhu tubuhnya tuh menurun dan pasien tuh bisa mengalami kayak kedinginan yang terlalu itu. Jadi kedinginan yang keterlaluan apa sih namanya? Pokoknya namanya hipotermi ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga di sini aku akan menjelaskan yang tentang yang keempat, yaitu resusitasi. Resusitasi ini bersifat agresif dan pengelolaannya secara cepat dan pada kondisi pasien yang beresiko masalah yang mengancam nyawa, merupakan hal yang sangat mutlak untuk mempertahankan kehidupan pasien atau kehidupan seseorang. Jadi resusitasi ini kita tuh lihat juga kayak pembagian juga, tapi pembagian dan penanganan segera. Kalau yang tadi triase kita hanya pembagian dengan memberi label kepada pasien, dan pasien akan langsung kayak ditaruh ke resusitasi pembagian-pembagiannya dan akan segera diberi tindakan. Nah, terus yang kelima ada transportasi untuk merujuk. Di sini menurut Kemenkes 2001 yang membahas tentang jenis-jenis kendaraan pelayanan medis. Yang pertama itu, pelayanan medis itu ada ambulan transportasi. Yang kedua ada ambulan gawat darurat. Yang ketiga ada ambulan rumah sakit lapangan. Yang keempat ada ambulan pelayanan medis bergerak, kayak puskesmas bergerak kayak itu. Terus yang kelima ada ambulan jenazah. Yang keenam ada ambulan udara. Jadi seluruh ambulan itu bisa digunakan jika ada yang mengalami kayak kecelakaan ataupun mengalami hal-hal yang mengancam nyawa, kayak penyakit-penyakit komplikasi yang mengancam nyawa. Nah, selanjutnya itu ada yang keenam. Yang keenam itu ada secondary atau sekunder survei. Nah, di sini itu secondary survei itu pemeriksaan atau merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan teliti dan menyeluruh, kayak dari kepala sampai ujung kaki, kayak ujung kepala sampai ujung kaki, yang sering disebut juga pemeriksaan head to toe. Nah, di sini juga pemeriksaan head to toe meliputi ada beberapa bagian. Yang pertama itu anamnesis. Anamnesis itu kayak pengkajian. Yang pertama itu kita harus mengetahui riwayat Apple. Harus diingat ya. Yang pertama itu A-nya tuh alergi, yang kedua M-nya tuh medikasi atau obat-obatan yang sedang dikonsumsi sama pasien. Yang ketiga itu ada P. P itu past illness atau penyakit yang diderita oleh pasien yang bisa menyebabkan komplikasi. Terus ada juga L, last meal. Yang terakhir itu ada E. Itu event. Event tuh kejadian trauma yang dialami pasien sebelum pasien mengalami keadaan seperti sekarang. Maksudnya tuh kayak pasien, misalnya pasiennya koma, jadi kita tuh harus nanya dulu sama yang nganter ataupun keluarga apa yang terjadi pada pasien sebelum pasien mengalami koma seperti ini. Terus yang kedua, yang pertama ada anamnesis, yang kedua itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini yang saya bilang tadi head to toe tuh dari kepala meliputi mata dan THT atau telinga, hidung, tenggorokan. Itu harus dicek semua. Dan selanjutnya kalau sudah selesai dari kepala, kita lanjut lagi ke bagian leher. Setelah bagian leher kita ke bagian toraks. Setelah toraks kita juga ngecek bagian abdomen, punggung, perineum, rektum, uretra,
Dan yang terakhir itu kita juga harus mengecek ekstremitas pasien, atau apakah pasien tuh ada mengalami kelumpuhan atau yang gimana gitu kan. Jadi harus dicek apakah ada keluhan tambahan gitu. Nah, selanjutnya juga ada pemeriksaan neurologi. Pemeriksaan neurologi ini masuk ke dalam GCS tadi. Jadi kalau skor GCS di bawah dari 8, berarti pasien itu mengalami penurunan tingkat kesadaran dan pasien itu harus segera ditangani. Karena pasien yang GCS-nya di bawah dari 8 itu beresiko mengalami apnu secara tiba-tiba. Jadi itu harus dijaga. Jangan kayak dicueki kayak itu. Jadi itu pasien prioritas. Selain itu juga kita akan memeriksa reaksi atau diameter dari pupil. Kayak reaksi pupil itu kalau kena sinar, dia akan membesar atau mengecil, serta diameter pupilnya. Kita lihat juga diameter pupil. Kalau diameter pupilnya sudah lebih dari 3 cm, maka pasien dinyatakan sudah meninggal atau pasien sudah dinyatakan sudah tidak bernyawa lagi. Nah, di sini juga ada yang terakhir, itu ada yang ketujuh, pemantauan atau reevaluasi berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan ini dilakukan dengan cara melaporkan setiap perubahan kondisi pasien. Jadi kayak tertata kayak itu, kita melaporkan setiap perubahan kondisi pasien. Selain kita melaporkan itu, kita juga respon pasien terhadap resusitasi. Selanjutnya juga kita akan mencatat dan memonitor tanda-tanda vital itu secara rutin. Jadi kalau ada perubahan, kita catat dan kita laporkan segera. Selain itu juga di sini ada jumlah produksi urinnya juga harus dicatat, serta yang kayak pasien yang ingin dirujuk ke rumah sakit lebih besar atau dirujuk ke luar kota itu kondisi pasien itu harus dalam keadaan stabil. Jangan kondisi pasien lagi tidak stabil kita rujuk, itu sangat beresiko. Jadi selanjutnya juga itu selain kondisi pasien harus stabil, dari pemeriksaan penunjang kita juga harus lampiran dari hasil pemeriksaan penunjang itu harus dibawa. Jadi kalau bisa tuh pas pasien sampai ke rumah sakit rujukan, pasien langsung segera ditangani atau diberi tindakan untuk membantu atau menolong nyawa pasien tersebut. Itu saja yang bisa aku jelaskan tentang initial assessment. Lebih dan kurang saya mohon maaf.